Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tak henti-hentinya memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka melalui Zoom ini, di mana kita harus bersyukur sebagai umatnya, di mana kita bersyukur sebagai hambanya. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan hal tersebut, fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian dalam keadaan ingkar atau kufur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mengkhatamkan kitab bersama santri-santri yang ada di Sukabumi. Itu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Di mana dalam kitab tersebut ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berbicara bahwasanya Al-Quran merubah perilaku seseorang. Al-Quran memperbaiki cara berpikir seseorang, sopan santun seseorang, tutur kata yang sopan dari seseorang. Maka hakikat daripada mukjizat Al-Quran itu sendiri itu mampu mengubah pribadi dalam kehidupan seseorang yang lebih baik. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitabi wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa orang dari orang-orang beriman dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an, dan Allah menurunkan derajat orang-orang dengan Al-Qur'an itu pula. Maka dengan syafaatnya Al-Quran, dengan laknatnya Al-Quran, maka kalau kita memilih syafaatnya, Allah mengangkat derajat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis yang kita buat seperti ini itu merupakan cara kita dan merupakan wasilah kita agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini, pada pagi yang penuh berkah ini, di mana kita akan membahas itulah suratul Baqarah. Suratul Baqarah ini Bapak Ibu merupakan surah yang paling terpanjang dalam mushaf Al-Quran Al-Karim. Di mana suratul Baqarah pula itu terdapat ayat yang paling terpanjang dalam Al-Quran itu sendiri, yang disebut ayat utang piutang atau ayatul dain. Di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu." Di ayat ini itu satu halaman penuh yang dianggap sebagai para ulama bahwasanya merupakan ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui sekalian bahwasanya suratul Baqarah itu merupakan surah yang madaniyah, artinya turun di kota yang majemuk, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah itu menemui bahwasanya di kota Madinah ini itu adalah kota yang plural, kota yang majemuk. Terdapat di kota Madinah tersebut itu ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, dan ada beberapa orang yang tidak beragama sama sekali. Bahkan sebagian para ulama mengatakan golongan-golongan muhajirun yang dari Mekah kemudian ke Madinah itu menetap sampai ke Madinah sampai mereka meninggal. Sehingga kota Madinah ini Bapak Ibu sekalian, itu merupakan kota yang majemuk di mana terdapat berbagai macam agama, mereka menetap di sana. Sehingga Al-Qur'an, maka suratul Baqarah juga itu turun di kota Madaniyah. Di dalam suratul Baqarah terdapat beberapa pernyataan-pernyataan Allah tentang hukum-hukum agama, di mana suratul Baqarah terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang ketauhidan, di mana suratul Baqarah juga berbicara tentang bagaimana qadiyah-qadiyah atau pernyataan-pernyataan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Baqarah itu pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di tahun pertama, maka suratul Baqarah pun turun. Dan suratul Baqarah ini turunnya berangsur-angsur.
di mana suratul Baqarah ketika turun dari awal pertama kali hijrahnya Nabi itu hingga Nabi SAW sebelum wafat. Maka di suratul Baqarah terdapat ayat terakhir turunnya ayat suci Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Di dalam ayat ini merupakan ayat yang paling terakhir turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui sekalian bahwasanya Al-Quran tidak turun karena sebab satu tunggal. Al-Quran tidak turun karena sebab satu. Al-Quran berbagai macam problema yang terjadi di mata masyarakat pada saat itu, maka ayat-ayatnya berangsur-angsur turun daripada suratul Baqarah. Nah, maka kalau kita melihat atau kita meneliti daripada suratul Baqarah, itu terdapat banyak sekali ayat yang beragam. Tetapi satu hal, bahwasanya ayat yang beragam-beragam ini itu memiliki hubungan yang jelas, memiliki kaitan yang erat dengan satu ayat dengan ayat yang lain. Maka sebagian orang-orang liberal mengatakan bahwa suratul Baqarah ini adalah surah yang teracak-acak, di mana terdapat di situ menjelaskan terhadap qadiyahnya orang-orang Yahudi, tabiatnya orang-orang Yahudi, sifatnya mereka, ingkarnya mereka. Kemudian di juz 2 terdapat cerita pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sehingga orang-orang ini berpendapat bahwasanya ayat-ayat suci Al-Quran yang ada pada suratul Baqarah ini, atau pada umumnya di dalam Al-Quran, itu secara urutan ayat itu tidak sistematis. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat secara kasat mata dan kita menelitinya dengan bagus, ayat satu dengan ayat yang lain itu memiliki hubungan yang erat. Di mana di dalam ilmu tafsir kita mempelajari wajhul munasabah. Apa wajhul munasabah? Keterkaitan satu surah dengan surah yang lain, keterkaitan ayat dengan ayat yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, misalkan dalam suratul Baqarah terdapat ada ayat pengharaman terhadap maitah, yaitu adalah bangkai. Pengharaman bangkai ini kemudian di ayat selanjutnya membahas tentang bagaimana kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki yang halal. Timbul pertanyaan, apa hubungan, apa kaitan antara satu ayat pengharaman kemudian penghalalan? Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang bagus, yang berkah, kemudian kita disuruh untuk menghindari hal-hal yang Allah sudah gariskan keharumannya. Ini ayat dengan ayat yang lain itu pastinya berkaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran, kenapa surah Al-Baqarah ini namanya Al-Baqarah? Mengapa Al-Baqarah? Yaitu dianggap sebagai sapi betina. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suratul Baqarah turun kepada kita dengan nama sapi betina, sebab di dalam suratul Baqarah terdapat ayat-ayat yang membahas tentang qadiyah-qadiyah atau pernyataan-pernyataan sifat tabiat karakter orang-orang Yahudi, di mana pada saat itu digambarkan dalam Al-Quran, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Tatkala ketika kalian membunuh seseorang, maka carilah yang namanya sapi betina. Maka di sini digambarkan dalam Al-Quran, suratul Baqarah ini dipertanyakan oleh orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Musa. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Apa sapi tersebut? Maka kata Nabi Musa alaihissalam, la faridun wala bikr, tidak muda atau tidak tua, awanum baina dzalika faf'alu ma tu'maru. Kemudian orang Yahudi bertanya lagi, qalu daulana rabbaka yubayyana, minta kepada Tuhanmu wahai Musa, jelaskan kepada kami sapi apa yang dimaksud oleh Allah. Kemudian ma launuha, apa warnanya wahai Musa? Kemudian Nabi Musa menjawab dalam Al-Quran bahwa warnanya adalah safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin, yaitu warnanya kuning agak kemerah-merahan sedikit. Dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya ini kisahnya itu hanya untuk kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Allah menjelaskan
karakter atau tabiat daripada orang-orang Yahudi itu sendiri, baik di zaman Nabi Musa ataupun sampai sekarang. Jadi yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat daripada segi keutamaan suratul Baqarah, maka Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, yaitu bacalah yang namanya Al-Quran pada rumah tersebut. Maka syaitan, kata Nabi SAW, akan lari di mana dibaca di dalamnya suratul Baqarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dari hadis ini, dari konteks hadis yang disampaikan Nabi SAW, rumah yang tidak pernah dibaca ayat di dalamnya, itu adalah rumah yang dianggap seperti kuburan, kata Nabi SAW. Artinya dianggap hampa, dianggap kosong, dianggap tidak ada penghuninya. Sebab karena tidak adanya ayat-ayat Allah yang dibacakan di dalam rumah tersebut. Maka para ulama kita menganjurkan kepada kita untuk menyempatkan waktu kita bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak-anak kita. Misalkan di malam Jumat kita membaca surah Yasin, kita membaca suratul Kahfi, kita membaca ayat-ayatnya Allah. Agar apa? Kita tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang lain di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca awal suratul Baqarah, kemudian membaca ayat kursi, kemudian 2 ayat setelahnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada mereka, menurunkan malaikat-malaikat bagi orang yang membaca suratul Baqarah tadi, kemudian diisi di dalam rumah tersebut, sehingga para syaitan tidak akan berani masuk ke dalam rumah. Di dalam hadis lain disebutkan, yakrahu man la yasha'u, yaitu adalah orang-orang yang membaca suratul Baqarah akan dihindari dengan sesuatu yang dia benci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membahas suratul Baqarah dari ayat pertama sampai ayat ke-20, ini terdapat daripada 3 kelompok yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang pertama yaitu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Kelompok yang kedua yang digambarkan dalam Al-Quran yaitu adalah kelompok orang-orang yang ragu, orang-orang yang kufur dalam apa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang munafik. Dalam ketiga kelompok ini yang disampaikan dalam suratul Baqarah menjelaskan sifat-sifat mereka, menjelaskan tabiat-tabiat mereka, karakter-karakter orang-orang bertakwa itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membuka di dalam suratul Baqarah Alif Lam Mim. Kemudian di ayat kedua Allah berfirman, itulah adalah kitab di mana kitab tersebut tidak ada keraguan dalamnya. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bertakwa siapa? Adalah orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Mereka mendirikan sholat, kemudian mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kedua. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yu'minuna,
bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka orang-orang yang bertakwa, yaitu adalah mereka yang mengimani terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan apa yang Allah turunkan kepada sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang bertakwa, mereka mengimani akan adanya hari pembalasan. Orang-orang yang bertakwa akan mereka yang mengimani daripada hari akhir. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, kita melihat terjemahannya, misalkan kita melihat tulisan alif lam mim itu tidak memiliki makna. Sehingga para ulama dan mayoritas para ulama mengembalikan makna alif lam mim itu langsung kepada Allah. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca alif lam mim, tulisannya hanya Allah yang mengetahui maknanya. Dalam bahasa Arabnya wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah mengetahui maksud daripada alif lam. Lantas kemudian kategori apa ayat ini? Kategorinya adalah Bapak Ibu sekalian, alif lam mim itu adalah harfut tahajji atau huruf hijaiyah atau disebut huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, atau disebut lagi adalah fawatihus suwar, pembuka daripada surah-surah. Banyak sekali kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an menjadi pembuka, yaitu adalah huruful muqatta'ah atau huruf-huruf muqatta'ah, yaitu adalah shad, kaf ha ya ain shad, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim ra, nun, yasin, toha, dan semacamnya, hamim. Itu semua disebut daripada huruful qatta'ah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat maknanya, tidak ada yang mengetahui maknanya. Tetapi para ulama di zaman sekarang itu berusaha untuk mentafsirkan apa makna daripada alif lam mim. Maka para ulama misalkan ada dari misalkan menafsirkan alif lam mim. Alif itu adalah Allah, lam itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang menafsirkan bahwasanya alif lam mim itu bermakna adalah ismun min asma'illah, merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kalau kita simpulkan penafsiran daripada alif lam mim, itu ada 52 penafsiran tentang makna alif lam mim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, misalkan ketika kita melihat daripada tafsir Jalalain Imam Suyuti justru mengembalikan maknanya kepada Allah. Kalau kita melihat daripada tafsir Munir juga mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menanyakan mengapa Allah menurunkan huruf-huruf terpotong ini? Mengapa Allah menurunkan huruf-huruf hijaiyah ini? Sebenarnya Bapak Ibu, ini namanya tahaddi. Apa itu tahaddi? Adalah challenge dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy. Hei orang-orang kafir Quraisy. Jadi seakan-akan Allah mengatakan begitu. Hei orang-orang kafir Quraisy, kalian setiap hari berbahasa Arab. Kalian setiap hari berbicara pakai Arab. Kalian menulis menggunakan Arab. Tapi bisa nggak kalian membuat surah seperti daripada dalam Al-Quran sendiri? Jadi ini merupakan ujian yang Allah berikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Agar apa? Mereka tidak mampu sama sekali, mereka lemah dalam menandingi ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita bahas, terdapat dua kategori macam ayat. Pertama adalah ayat muhkamah. Yang kedua adalah ayat mutasyabih. Ini dijelaskan dalam surat Ali Imran, di mana Allah berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabih." Dialah Allah yang menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran tersebut terdapat dua ayat. Yang pertama adalah ayat muhkamat, kemudian adalah ayat mutasyabih. Apa ayat muhkamat? Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang dimana maknanya begitu terang. Ayat-ayat yang sudah jelas maknanya, tidak lagi samar. Berbeda dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu maknanya tidak jelas atau ayat-ayatnya dianggap samar. Sehingga kalau sudah menjadi ayat mutasyabihat, maknanya dikembalikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan makna yang akan kita ketahui daripada alif lam mim ketika kita bertemu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat kedua misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu adalah kitab di mana kitab tersebut
tidak ada keraguan di dalam. Kalau kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, ada titik 3 yang terdapat pada kata setelah la raiba, baru fihi ada titik 3 di situ. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sini titik 3 ini disebut al-waqful mu'anaqah atau wakaf mu'anaqah. Apa wakaf mu'anaqah? Di mana kita bisa berhenti di dalam salah satu 3 titik tersebut. Dari segi kemujizatan Al-Quran itu sendiri Bapak Ibu, satu kalimat ini itu begitu sempurna. Mengapa saya katakan seperti itu? Bapak Ibu kalau misalkan membaca ayat tersebut, dalikal kitabul la raib, mati di situ, kita sukunkan di situ, kemudian kita baca fihi hudal lil muttaqin, sempurna maknanya. Kalau kita membaca lagi, dalikal kitabul la raib fihi, selesai fihi, baru hudal lil muttaqin, sempurna juga maknanya. Kalau kita membaca dalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, satu ayat penuh, itu sempurna juga maknanya. Sehingga satu ayat sekalipun terpotong kalimatnya itu sudah sangat sempurna memberikan makna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an ini kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian disebarkan kepada kita yang kita kaji saat ini, itu dalamnya tidak ada keraguan. Bagi Bapak Ibu yang mempelajari frasa Arab, puisi, syair di dalam bahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab pada umumnya, maka orang-orang yang mempelajari hal tersebut itu mengetahui kemujizatan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu bukan sama sekali bagian daripada catatan Nabi Muhammad. Bukan buatan Nabi Muhammad, tapi pasti dari Tuhan, pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita melihat daripada sisi keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arabnya, itu di dalamnya terdapat keindahan makna yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, terpengaruh, tersentuh hatinya ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an, yaitu surat Thaha, di mana surat Thaha terdapat keindahan yang begitu luar biasa, memiliki makna yang begitu banyak, begitu mendalam, sehingga Umar bin Khattab merupakan orang yang pandai berbahasa Arab, masuk Islam sebab daripada terpengaruhnya ayat-ayat suci Al-Qur'an itu sendiri. Lantas kemudian bagaimana kalau kita orang-orang yang non-Arab yang tidak mempelajari Al-Quran itu sendiri? Maka Bapak Ibu, di dalam kitab Al-Quran Muhawalatu Fahmin Asri karangannya Mustafa Mahmud, beliau menjelaskan bahwasanya mujizatnya Al-Quran bagi orang-orang ajam, yaitu adalah orang-orang yang dimana mereka ketika mengkaji ayat suci Al-Quran sendiri, mereka mendapatkan banyak disipliner ilmu pengetahuan dalamnya. Al-Quran menjelaskan terhadap ayat-ayat penciptaan langit dan bumi. Al-Quran menjelaskan terhadap wasyamsu tajri mustaqarrin laha, matahari bergerak pada rotasinya. Dari hal tersebut, yang dimana tahun 1400 sebelumnya, di masa Nabi SAW belum terbuka ilmu pengetahuan yang menjelaskan terhadap hal tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran menyingkap daripada ilmu pengetahuan. Al-Quran menyingkap terhadap masa depan. Makanya kenapa Bapak Ibu, ada banyak ayat di mana Allah menurunkan tanpa ada sebab. Kenapa? Para ulama menjawab bahwasanya ayat tersebut akan turun menjawab daripada tantangan zaman yang akan datang sampai ke yaumil qiyamah. Jadi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menjaganya kata Allah, dan kami pula yang akan menjaganya. Kami pula yang akan mewariskannya kepada anak sampai ke yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di ayat kedua ini, ada tulisan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas kemudian timbul pertanyaan Bapak Ibu, mengapa petunjuk tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa? Mengapa tidak dikatakan bahwasanya Al-Quran datang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjawab bahwasanya hanya orang-orang beriman yang mampu mengambil manfaat daripada keberadaan Al-Quran itu sendiri. Mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk sehingga mereka berpegang teguh terhadap Al-Quran itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu, petunjuk yang Allah turunkan daripada Al-Quran itu sendiri menjaga amalan kita. Sehingga amalan kita ini konsisten. Sehingga amalan kita ini istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Al-Quran hudan lil muttaqin.
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata hudan lil muttaqin, ada di situ orang yang bertakwa, yaitu adalah al-muttaqin. Apa makna al-muttaqin ini? Al-muttaqin ini adalah berasal dari kata al-wiqayah, penjagaan. Sehingga ketika orang bertakwa, pasti terjaga amal ibadahnya. Dalam definisi yang lain, sebagian para ulama memberikan pengertian bahwasanya at-taqwa yaitu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larangkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barometer seseorang mulia di mata Allah, derajatnya tinggi di mata Allah, ukurannya itu dilihat daripada ketakwaan seseorang. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang mulia di antara kalian yaitu adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga kemuliaan seseorang tidak dilihat daripada bagusnya nasabnya seseorang, mulianya nasabnya seseorang. Kemuliaan seseorang di mata Allah tidak dilihat daripada derajat, pangkat, harkat dan martabat. Tetapi yang dilihat adalah ketakwaan seseorang. Dan ini didukung dalam hadis Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW ditanya perihal penyebab kenapa apa faktor penyebab orang bisa masuk surga. Banyaknya orang masuk surga ini karena apa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Seseorang bisa banyak masuk surga karena mereka yang bertakwa dan mereka yang bagus akhlaknya. Di mana Rasulullah SAW bersabda di riwayat yang lain, inna akramakum indallahi wa minni yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian, yang bagus di antara kalian, yang dekat di antara kalian denganku nantinya di hari kiamat, yaitu adalah orang yang bagus akhlaknya suatu saat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat daripada kita bertakwa Bapak Ibu? Manfaat kita bertakwa itu kita bisa dapatkan pertama di dunia dan kita bisa dapatkan juga di akhirat. Manfaat kita bertakwa di dunia adalah tingginya derajat kita di pandangan manusia, di mana anak-anak kita akan menceritakan terhadap ibunya, terhadap bapaknya yang istiqomah di jalan Allah. Mereka membanggakan kedua orang tuanya terhadap amalan-amalannya yang orang tuanya konsisten di dalamnya. Di dalam orang yang bertakwa juga, manfaatnya di dunia itu mendapatkan keberkahan yang Allah berikan dan Allah bersama dengan daripada orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang bersabar, wal ladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manfaat kedua yang ketika kita bertakwa di hadapan Allah yaitu adalah manfaat di akhirat. Pastinya kita selamat daripada api neraka. Pastinya kita bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang bertakwa adalah orang yang tidak akan pernah merugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian timbul pertanyaan kepada kita. Siapa orang yang bertakwa? Bagaimana orang yang bertakwa? Bagaimana karakter orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Maka di ayat ketiga sampai kelima ini merupakan jawaban karakter sifat orang-orang bertakwa. Yang pertama adalah orang-orang yang meyakini hari gaib. Orang-orang yang meyakini hal-hal yang Allah gaibkan, termasuk dirinya, malaikat, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, dan lain-lain, yang kita hanya sekedar mengimani melalui informasi yang disampaikan oleh Al-Quran dan melalui informasi yang disampaikan oleh Sunnah. Kedua ini ketika Allah menyebutkan imani terhadap hari akhir, maka kita harus mengimaninya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Yang pertama itu. Yang kedua adalah orang-orang yang bertakwa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, yaitu Allah wa yuqimunas shalah, yaitu mereka yang melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah mereka yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Kita harus mengimani Al-Quran kalamullah. Al-Quran merupakan kalam Allah. Yang kelima adalah orang-orang yang bertakwa, mereka yang mengimani terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum daripada Al-Quran sebagai penyempurna, yaitu Al-Quran sendiri.
Kemudian orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengimani terhadap hari akhirat. Dari 6 sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, sehingga merupakan ketika kita mengimani daripada 6 sifat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa itu perlu yang namanya melaksanakan sholat. Kalau kita melihat daripada ayatnya wa yuqimunas shalah, di dalam ilmu balaghah disebut namanya dzikrul kulli wa iradatul juz'i. Dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Allah seakan-akan menyebut sebagian tapi menghendaki semuanya. Maksudnya apa? Ketika Allah menyebutkan wa yuqimunas shalah, artinya adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu bermakna orang-orang yang menegakkan ibadah. Tidak hanya sholat, tapi hal-hal yang bersifat sunnah, hal-hal yang wajib yang lain, yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan kepada kita, orang-orang bertakwa pasti melaksanakan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama kita, Imam Al-Baghawi mengambil kesimpulan orang-orang yang bertakwa ini, yaitu adalah al-imanu bisyarah, wa fis salati kaffarah, wa tahdibun nufus, wal infaqut tahara. Orang-orang yang beriman, artinya iman itu adalah kabar gembira. Kemudian orang-orang yang melaksanakan sholat, tahdibun nufus, merupakan penyucian jiwa. Atau disebut kafarah, adalah menutupi dosa. Yang ketiga adalah wafil infaqit tahara. Orang yang menginfakkan hartanya, orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu cara untuk menyucikan harta kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa jadi dalam sehari-hari yang Allah rezekikan kepada kita, itu bisa jadi ada barang syubhat yang kita tidak ketahui, atau ada sesuatu yang haram yang kita tidak ketahui. Sehingga para ulama mengatakan berinfak merupakan salah satu cara untuk menyucikan yang namanya kita punya harta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat lain disebutkan wa fil munaji wa fis salatil munajah. Bagi orang yang melaksanakan salat merupakan cara seorang hamba itu bisa berbicara, bisa face to face dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hal sifat orang-orang bertakwa ini disebutkan di ayat ketiga, yaitu adalah orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Yang kedua adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu konsisten, dia istiqamah untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 sifat yang Allah sebutkan, Allah menyebutkan 3 sifat selanjutnya di ayat ke-4, di mana Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa, mereka yang mengimani terhadap apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Kita harus meyakini Al-Quran merupakan kalam Allah. Al-Quran merupakan perkata daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran turun, Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Seperti itu kita meyakini, sehingga Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita harus meyakini terhadap apa-apa yang Allah turunkan daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab-kitab sebelumnya ini yaitu adalah misalkan Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, bagaimana kita mengimani terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya seperti Taurat dan Injil? Kita meyakini hal tersebut, kita mengimani hal tersebut. Bagaimana kita mengimaninya? Maka para ulama kita menjawab bahwasanya mengimani Taurat, Injil itu ijmali, bukan tafsili. Mengimani kitab Injil itu adalah secara general saja, tapi secara terperinci itu tidak boleh kita mengimaninya. Seperti misalkan Bapak Ibu, kita mengimani kitab Taurat, bahwasanya Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan oleh Allah untuk kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka dari mengimani hal tersebut, mengimaninya hanya sekedar general, bahwasanya Allah memang pernah menurunkan kitab-kitab tersebut. Tapi untuk meyakininya di zaman sekarang, secara terperinci itu para ulama mengatakan tidak boleh. Mengapa? Karena digambarkan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadhi.
kitab Taurat yang Allah pernah turunkan, kitab Injil yang Allah pernah turunkan, itu semuanya termodifikasi. Artinya, pernah tersentuh oleh tangan manusia, sehingga ayat-ayat yang Allah berikan kepada kitab Taurat itu sendiri, itu telah terganti, telah diubah oleh tangan-tangan manusia. Ini digambarkan dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian bagaimana maukif kita, bagaimana pandangan kita terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya? Apa-apa yang sesuai dengan syariat Islam, artinya dia sepakat dengan ajaran agama Islam, seperti puasa, maka kita laksanakan. Yang kedua, tentang bisyarah, penciptaan alam semesta, dan keberadaan akan diutusnya Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat dan Injil, itu kita harus imani. Seperti di dalam riwayat Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar ini Bapak Ibu, itu merupakan pendeta daripada orang-orang Yahudi di Madinah. Dia masuk Islam di zamannya Umar bin Khattab. Ka'ab bin Ahbar ini merupakan ulamanya Yahudi. Yang kemudian Ka'ab bin Ahbar ini itu masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di dalam riwayat disebutkan oleh Ad-Daibai, dalam kitab Ad-Daibai karangannya Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, ada riwayat yang menjelaskan tentang keberadaan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Apa yang dikatakan oleh Ka'ab bin Ahbar? Beliau mengatakan, qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Pada saat saya masih kecil, saya mengaji kepada ayahku Taurat. Saya mengkaji kitab Taurat. Itulah sebabnya Ka'ab bin Ahbar merupakan ulama Yahudi, karena mengetahui pasti daripada kitab Taurat itu sendiri. Saya mengaji, saya belajar tentang Taurat kepada ayahku. Qala 'allamani abi Taurat. Kecuali satu halaman yang kemudian ayahku menutupi kitab tersebut, kemudian menyimpannya ke dalam peti. Kemudian dikunci. Falamma mata abi fatahtu. Kemudian kata Ka'ab bin Ahbar, ketika bapakku meninggal, saya buka peti tersebut. Kemudian saya buka kitab Taurat kembali. Kemudian ternyata satu halaman yang bapaknya sembunyikan, tertulis di situ, yakhruju akhir zaman, akan muncul di akhir zaman seorang nabi utusan Allah, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Bahwasanya Nabi SAW akan muncul di suatu saat nanti, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya di kota Madinah, kemudian kerajaannya sampai ke negeri Syam. Dan ini terbukti Nabi SAW dalam kehidupannya menguasai negeri Persia, menguasai negeri Syam, yang dimana Nabi SAW tidak menguasai di negeri Romawi. Dari hal ini membuktikan bahwasanya Ka'ab bin Ahbar masuk ke dalam agamanya Allah, mengimani Rasulullah SAW sebagai utusan Nabi, karena mengkaji daripada kitab-kitab Taurat itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu mengimani terhadap Nabi Muhammad. Buktinya bahwasanya orang-orang Yahudi itu datang ke kota Madinah. Orang-orang Yahudi di kota Madinah tidak ada penduduk asli. Mereka semua pendatang. Lantas kemudian mereka mengapa datang ke kota Madinah? Karena mereka tahu bahwasanya akan datang seorang nabi, yaitu dari kalangan nabi orang Arab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka tidak mau mengimani dengan alasan tidak berketurunan. Artinya tidak sama keturunan orang-orang Yahudi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kalangan Bani Ismail, sedangkan orang-orang Yahudi kebanyakan lahir daripada Bani Ishaq. Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishaq. Sehingga menurut orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya kalaulah Nabi Muhammad seandainya lahir daripada golongan Ishaq, mungkin mereka mengimani, mungkin mereka meyakini. Tapi karena golongannya adalah golongan Nabi Ismail, sehingga dia tidak mau mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan orang Yahudi yang mengimani Nabi Muhammad kemudian mereka ingkar, ini hanyalah faktor keegoisan semata. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala ketika orang bertakwa dan mengimani yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, maka Allah menutup di ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah,
dan merekalah yang mendapatkan keberuntungan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata muflih itu bermaknalah keberuntungan, bermakna kemenangan. Kalau Bapak Ibu mengetahui bahasa Arab daripada petani itu namanya falah. Falah. Sehingga seakar kata daripada al-muflih. Timbul pertanyaan, apa relevansi, apa hubungan antara falah petani dengan muflih orang yang beruntung? Maka para ulama kita itu menjawab bahwasanya hidup ini itu seperti petani. Yaitu kita menanam benih yang berkualitas sehingga ketika panen hasilnya pun berkualitas. Seperti halnya orang-orang yang beriman, seperti halnya orang-orang yang bertakwa, mereka menanam amal-amalnya yang bagus, mereka menanam amal-amalnya yang istiqomah, amal-amalnya yang berkualitas sehingga hasilnya mereka bisa dapatkan di dunia dan mereka bisa dapatkan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah kehidupan ibarat seorang petani yang menanam benih kemudian menunggu hasil daripada panennya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas daripada kelompok pertama yaitu orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian Allah menyebutkan sifat kelompok kedua dan ketiga, yaitu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Orang-orang yang kafir, baik mereka diberikan peringatan ataupun mereka tidak diberikan peringatan, pada dasarnya mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menutupi hati mereka, wa ala sam'ihim wa absarihim, dan Allah menutupi telinga mereka, Allah menutupi mata mereka dengan tutupan yang paling rapat, gisyaw, walahum adzabun azim. Mereka mendapatkan yang namanya azab yang begitu pedih. Kemudian Allah menggambarkan orang-orang munafik secara umum. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman terhadap hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Pada dasarnya mereka tidak mau beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menipu Allah, yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah, mereka mencaci Allah, mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka tidak mengolok-olok Allah, tapi justru mereka menipu kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak mau merasakan hal tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat daripada ayat ke-6 sampai ke-10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kelompok kedua. Bagaimana orang-orang yang bertakwa di ayat pertamanya, kemudian di ayat keduanya menjelaskan bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang-orang yang mengingkari, bagaimana orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di ayat ke-6 ini digambarkan adalah seperti orang-orang yang Abu Jahal, Abu Lahab, Walid ibn al-Mughirah, Al-Akhshan, dan selainnya orang-orang yang kufur yang mereka mengingkari secara terang-terangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin bilang kepada Nabi Muhammad, sawa'un 'alaihim andartahum. Baik engkau Muhammad sudah berikan peringatan, baik engkau Muhammad sudah memberikan nasihat, petunjuk kepada mereka, mereka tidak akan mau beriman. Sebab apa? Keimanan mereka telah Allah tutupi daripada hati mereka. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan sebab kekafiran seseorang, sebab munculnya sifat kufur dalam diri kita ini dua hal. Pertama adalah
imma inadul haqqi ba'da ma'rifah atau i'radu an ma'rifat. Pertama adalah baik itu berpaling, membangkang setelah kita mengetahui Allah dan Rasulnya. Itu pertama. Yang kedua adalah memang sama sekali kita mengalihkan pandangan kita untuk tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Dua ini itu merupakan sifat sebab daripada kekufuran muncul dalam diri kita. Sifat pertama yaitu adalah kita tidak menerima setelah kita mengetahui bahwa Allah itulah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Nabi. Ini yang dilakukan oleh Abu Jahal, ini yang dilakukan oleh Abu Lahab, ini dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah. Yang kedua adalah mereka yang tidak mau sama sekali mengenal Allah dan Rasulnya. Maka para ulama dalam kategori nomor 2 ini, itulah yang terjadi di zaman sekarang, munculnya harakah tausiriyah atau harakah ilhadiyah, adalah gerakan-gerakan yang tidak lagi memberi iman terhadap agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini bahwasanya orang-orang kafir yang dimaksud itu adalah ada 4 macam Bapak Ibu. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Innal ladina kafaru. Kafir yang pertama yaitu adalah kafir ingkar. Yang kedua adalah kafir juhud. Yang ketiga adalah kafir ainat. Yang keempat adalah kafir nifaq. Kafir ingkar adalah mereka yang sama sekali tidak mau beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Kafir juhud, mereka mengimani Allah dalam hati, tapi mengingkari secara lisan. Kafir inat, yaitu adalah mereka yang beriman terhadap Allah secara dalam hatinya, dan secara lisannya mereka beriman terhadap Allah, tapi mereka mengingkari tidak mau beriman terhadap Allah secara terang-terangan. Yang keempat terakhir adalah kafir nifaq. Mereka yang mengimani Allah secara lisan saja, tapi mereka dalam hatinya tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Maka 4 kategori orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran ini, mereka yang disebutkan oleh Imam Baghawi, sawa'un anna fi wahidin man laqiyallahu la yukfarulah. 4 orang ini, kategori ini, kafir ingkar, kafir jihad, kafir inat dengan kafir nifaq. 4 ini ketika mereka bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la yughfarulah, yaitu mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan orang yang mengimani Allah kemudian mereka berbuat dosa besar selain daripada kesyirikan? Maka dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, orang yang berbuat dosa besar tapi mengimani Allah dan Rasulnya itu dikategorikan fasik, tidak dikategorikan kufur. Maka tidak boleh kita mengkufurkan orang lain sebab karena dosanya, sebab karena perilaku jahatnya. Orang yang masih beriman terhadap Allah dan Rasulnya itu masih dikategorikan sebagai amanah billah, mereka yang beriman terhadap Allah. Sekalipun berlaku dosa besar, maka dianggap oleh para ulama adalah orang yang dianggap menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, yaitu fasik tadi. Maka para ulama kita termasuk Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wala taqta' bi syahadatika min ahlil qiblah. Jangan kalian memastikan seseorang yang mereka masih mengimani Allah dan Rasulnya, mereka masih sholat menghadap kiblat dengan kekufuran, dengan kemunafikan. Sebab kata Imam Ghazali, la yujadil mudakhalah baina abdi wa baina Allah. Tidak boleh mencampur tangan, mencampur urusan daripada urusan Allah Subhanahu wa taala daripada hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah keyakinan kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, orang yang mengikuti sunnahnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selepas kita membahas terhadap orang-orang kafir yang dimana Allah menutup hati mereka, Allah mengunci hati mereka, kemudian tutup telinganya, maka timbul pertanyaan Bapak, mengapa Allah menutup hati mereka? Mengapa Allah mengunci mata mereka sehingga mereka tidak lihat? Sebab Bapak Ibu, hal yang menyebabkan mata mereka tertutup, hal yang menyebabkan telinga mereka tertutup dan hati mereka tertutup karena perbuatan mereka sendiri. Sebab mereka sendiri daripada keangkuhan, daripada kesombongan, yang dimana Allah telah memberikan tanda-tanda daripada ayatnya. Allah telah memberikan dilalah, petunjuk agar manusia mau mengimani Allah dan Rasul. Tetapi apa? Orang-orang kufur itu mereka ingkar, mereka angkuh dengan kesombongannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat ini
menjelaskan terhadap sifat orang kafir. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman yukhadi'una Allah bahwasanya orang-orang yang munafik itu mereka yang menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu menipu dirinya sendiri. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Di antara manusia mereka mengatakan, kami beriman terhadap Allah. Kami beriman terhadap hari akhir. Wa ma hum bimumin. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang beriman. Dari ayat ini Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah merupakan contoh orang-orang munafik. Merupakan sampel daripada orang-orang munafik, sekaligus Allah berikan balasan. Maka banyak sekali dalam Al-Quran itu menjelaskan terhadap contoh sampel orang-orang munafik, sifatnya orang-orang munafik. Misalkan di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Orang-orang munafik, orang-orang yang memiliki sifat nifaq adalah mereka yang suka menipu. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Apa tanda orang munafik Bapak Ibu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika muncul salat, ketika disuruh untuk mendirikan salat, mereka malas mendirikan salat. Tapi ketika mereka mau ingin melaksanakan salat, yuraunan nas. Mereka hanya untuk ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh manusia, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka orang-orang munafik tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Maka perbuatan orang-orang munafik ketika mereka melaksanakan ibadah hanya untuk manusia itu sendiri. Maka balasan kata ulama terhadap orang-orang munafik digambarkan di ayat setelahnya, yaitu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu berada di bawah sekali keraknya neraka. Kemudian orang-orang munafik disebutkanlah akhbathul kufr wa asyaddul kufr. Orang-orang munafik itu paling buruknya kekufuran, paling jeleknya kekufuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dulu Nabi SAW sebelum hijrah nampak dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu adalah kelompok orang-orang beriman. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dimana mereka tidak mau mengimani Allah dan Rasulnya, yaitu adalah orang-orang kafir. Dan ini terang-terangan. Tapi ketika pindah di Madinah, Rasulullah SAW menemukan sifat ketiga, yaitu adalah orang-orang munafik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat daripada ayat Madaniyah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang munafik disebutkan, yaitu adalah orang-orang Yahudi sebagian para ulama. Tetapi ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini, itu adalah orang-orang munafik pada umumnya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini didukung oleh hadis Nabi SAW dalam kitab Mukhtarul Ahadits, di mana Nabi SAW mengatakan ayatul munafiki thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Wa idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau mereka melakukan janji, mereka mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Kalau mereka sudah dipercayai, mereka berkhianat. Ini tanda 3 orang munafik yang digambarkan oleh Nabi SAW. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang memiliki sifat munafik itu adalah di mana mereka itu memperlihatkan keimanannya di satu sisi, kemudian menyembunyikan kekafirannya di satu sisi. Dalam Al-Quran tidak hanya menyebutkan sifat orang munafik, tapi Al-Quran itu sendiri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memberikan solusi bagaimana kita menghindari yang namanya sifat kemunafikan. Apa solusinya yang digambarkan dalam Al-Quran? Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada 3 kesimpulan daripada surah Al-Kautsar itu sendiri. Pertama adalah kita diperintahkan untuk berinfak. Maka orang yang melakukan infak, orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah, kata para ulama, itu merupakan salah satu solusi bisa menghindari diri kita daripada kemunafikan. Yang kedua adalah mereka yang melakukan ibadah secara konsisten, secara istiqamah, menghindari diri kita daripada sifat kemunafikan. Yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanhar, perlu untuk berkorban. Nah, berkorban di sini apa? Bermujahadah, mengorbankan diri kita untuk berada fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar, dengan cara kita mengaji, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu cara untuk kita menghindari diri kita daripada sifat kemunafikan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada penyakit-penyakit hati, termasuk penyakit-penyakit nifak, yang dimana sifat-sifat ini merupakan asyadul kufri wa akhbathul kufur, atau paling buruknya kekufuran, paling jeleknya kekufuran. Sebab kalau orang kafir itu kita bisa mengetahui secara pasti mereka kafir. Karena mereka tidak mengimani Allah. Mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Dan itu secara terang-terangan. Tetapi orang munafik yang digambarkan dalam Al-Quran mampu menipu Allah, tapi pada dasarnya mereka menipu diri sendiri. Menipunya apa? Kita tidak mengetahui sifat nifak yang muncul pada diri mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas daripada ayat ke-6 sampai ayat ke-10, yang dimana kita membahas ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sifat orang-orang yang memiliki sifat nifak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter contoh apa itu sifat nifak yang digambarkan. Maka di ayat ke-11 sampai ke-15 itu di mana ada gambaran umum tentang sifat nifak itu sendiri. Sebagian para ulama juga mengatakan bahwasanya di ayat ke-11 sampai ke-15 ini itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang Yahudi. Jadi dua objeknya Bapak Ibu di ayat ke-11 sampai ke-15. Pertama adalah orang-orang Yahudi, yang kedua adalah orang-orang yang munafik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Apabila mereka ini dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah. Dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan buat kerusakan di muka bumi ini. Qalu innama nahnu muslimun. Orang-orang Yahudi, orang-orang nifaq mengatakan, kami yang memperbaiki dunia ini. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas, qalu anu'minu kama amana sufaha. Tatkala ketika dikatakan kepada manusia, berimanlah sebagaimana orang-orang. Kemudian mereka menjawab apa? Mereka bilang, ngapain saya beriman? Orang-orang beriman hanya orang-orang bodoh. Ala innahum musufaha'u walakin la ya'lamun. Bahwasanya mereka itulah orang-orang yang nifak, orang-orang Yahudi. Mereka lah yang mereka dianggap sebagai orang bodoh, tapi mereka tidak mengetahui. Sifat kemunafikan yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Quran, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Tapi kalau dia ketemu dengan orang beriman, pasti mereka mengatakan, kami beriman seperti kalian. Tapi ketika dia bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, mereka akan mengatakan, inna ma'akum, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahziun. Kami ini beriman hanya sekedar mengolok-olok agamanya Nabi Muhammad. Kami beriman hanya sekedar mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bentuk gambaran yang digambarkan secara jelas dalam ayat tentang bagaimana sifat yang disebut daripada nifaq. Maka Allah menjawab hal tersebut. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Justru Allah Subhanahu wa taala akan mengejek mereka, akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan mereka dalam keadaan buta, tidak melihat sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya tindakan kerusakan orang-orang munafik itu adalah mereka yang membuat fitnah, mereka yang berupaya mengadu domba satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain. Mereka yang membuka kejelekan orang muslimin di antara mereka sendiri. Maka tindakan mereka ini itu merupakan disebut mafsadah atau kerusakan di permukaan bumi ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tindakan kerusakan lainnya itu kita bisa lihat daripada orang-orang nifaq itu membuat perbuatan maksiat itu secara terang-terangan.
membuat penghinaan terhadap nilai-nilai agama kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mufsiduna fil ard, atau mereka yang menghancurkan bumi, mereka yang merusak tatanan dunia, sebagian para ulama itu mentafsirkan adalah orang-orang Yahudi, yang dimana kita bisa mengambil kesimpulan di zaman sekarang, bagaimana orang-orang Yahudi memperlakukan kita, bagaimana orang-orang Yahudi memimpin dunia dan semacamnya, mereka merusak dan semacamnya. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran. Itulah kenapa tadi bahwasanya ayat-ayat suratul Baqarah di awal-awal ini tidak memiliki asbabun nuzul. Sebab bisa jadi ini meramal terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Kalau mereka ini bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, mereka bilang kami bersama kalian. Tapi kalau bersama orang beriman mengatakan apa? Kami bersama kalian juga. Lantas kemudian timbul pertanyaan, apa yang dimaksud daripada syaitan-syaitan mereka ini? Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala di sini menjelekkan golongan mereka sendiri. Maka syaitan yang dimaksud itu adalah kembali kepada golongan-golongan mereka sendiri, kembali kepada sekelompok mereka sendiri, sehingga mereka semua itu adalah dianggap syaitan. Di mana kesyaitanan yang muncul kepada diri mereka, mereka muncul sifat nifak yang terdapat dalam diri mereka itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kenapa syaitan itu dari manusia? Kenapa bukan dari hal-hal yang bersifat gaib? Maka Bapak Ibu perlu ketahui, Allah menciptakan sifat syaitan, zat syaitan itu ada kepada manusia dan terdapat juga kepada jin. Dan ini ditegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal, yaitu Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap nabi itu musuh. Setiap nabi ada musuhnya. Yang dimana musuhnya inilah syaitan, syaitannya baik daripada manusia ataupun daripada jin. Mereka semua ini, syaitan-syaitan ini, merekalah yang membuat keonaran. Seakan-akan perkataannya yang indah, tetapi mereka itu menipu. Dan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, didukung dari hadisnya Abu Dzar, di mana Nabi SAW pernah berdoa, Na'udzu billahi min syayatinil insi wal jin. Aku berlindung daripada syaitan, jin, dan manusia. Timbul pertanyaan, Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, walil insi syayatin? Apakah manusia punya syaitan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Na'am, bahwasanya manusia itu juga dianggap sebagai bagian daripada syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Bapak Ibu, kalau kita di Ramadan itu selalu bertanya-tanya, Ustadz, kalau di Ramadan Allah mengunci neraka sehingga syaitan tidak mungkin muncul, tidak mungkin ada di permukaan bumi ini, tidak mungkin menggoda manusia untuk berlaku kejahatan. Tapi kenapa manusia masih berlaku kejahatan, masih melakukan hal-hal yang bersifat buruk? Kemudian dijawab oleh para ulama bahwa syaitan yang dimaksud adalah hal-hal yang gaib yang Allah kunci di langit. Tetapi syaitan yang ada di dunia, Allah tidak menguncinya, yaitu adalah manusia itu sendiri. Di mana Allah berfirman dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Mereka yang menipu, mereka yang memberikan was-was kepada orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman tidak lagi menjalankan apa yang Allah perintahkan. Fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yaitu siapa mereka? Daripada golongan jin, daripada golongan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-15 Allah memberikan jawaban. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Bahwasanya Allah akan membalas olok-olokan mereka, hinaan mereka, cacian mereka, dan Allah yamudduhum fi tughyanihim, membiarkan mereka itu dalam kesesatannya. Ya'mahun, dalam keadaan amah, dalam keadaan tidak melihat, dalam keadaan mata yang tertutup rapat. Lantas kemudian timbul pertanyaan, bagaimana Allah mengolok-olok mereka? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membalas permainan mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surah Al-An'am. Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum
khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabun muhin. Jangan menyangka orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah, bila mereka kami panjangkan umurnya, bila mereka kami kasih kenikmatan, bila mereka kami kasih rezeki, maka sebenarnya itu hanya sekedar kesenangan duniawi. Sedangkan mereka yang mereka lakukan itu liyazdadu itsma, hanya untuk menambah siksaan mereka, hanya untuk menambah dosa mereka, untuk menambah kezaliman mereka agar mereka mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Itulah bukti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara Allah menghinakan mereka yaitu dengan azabnya Allah di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara logika, secara akal rasional, orang-orang yang berlaku kejahatan ketika mereka tidak dihukum di dunia, lantas kemudian mereka kemana? Maka itulah kenapa Nabi Muhammad SAW memberikan pernyataan orang beriman perlu mengimani hari akhir, perlu mengimani terhadap hari pembalasan. Sebab dunia ini itu dianggap tidak adil oleh kata para ulama ketika orang meninggal tidak dihukum di dunia kemudian meninggal begitu saja. Maka ada azab yang Allah turunkan kepada mereka tatkala mereka melakukan perbuatan buruk selama di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita akan dikumpulkan di hadapan Allah. Ma bainakum wa baina indallahi turjuman, kata Rasulullah SAW. Tidak ada di antara kalian dan di antara Allah itu penerjemah. Maka yang bersaksi apa? Disebutkan dalam surah Yasin. Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu di mana tukallimuna aydihim, tukallimuna afwahum, di mana berbicara mulut-mulut mereka, di mana berbicara tangan-tangan mereka, yang kemudian kaki-kaki mereka atau anggota badan yang lain itu menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan selama di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya merupakan sambungan daripada gambaran orang-orang ingkar kepada Allah, orang-orang yang nifak kepada Allah, yang memiliki sifat nifak, munafik, beriman secara terang-terangan, tapi secara tersembunyi dalam hatinya tidak mengimani Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathali alladzi istawqada nara, falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Orang-orang yang nifaq, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ishtarawud dhalalata bil huda. Merekalah yang membeli kesesatan. Merekalah yang memilih kesesatan dibanding daripada petunjuk. Ulaika alladziina ishtarawud fama rabihat tijaratuhum. Maka tatkala ketika dia membeli daripada kesesatan, fama rabihat tijaratuhum. Tidak ada keuntungan yang mereka dapat daripada pembelian tersebut. Wa ma kanu muhtadin, karena mereka ini tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka ini ibarat orang-orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu. Api tersebut kalau sudah menyinari sekitarannya, dhahaballahu binurihim. Allah Subhanahu wa taala mencabut cahaya tersebut. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka dan mereka dalam keadaan tidak melihat sebab karena kegelapan cahaya tersebut. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itulah yang bisu, mereka itulah yang tuli, dan mereka itulah yang buta. Fahum la yarji'un. Mereka tidak akan bisa kembali kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan yang Allah berikan pada ayat ini, api itu cahayanya itu ibarat petunjuk, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya daripada api tersebut. Ini perumpamaan ini selalu digambarkan di dalam Al-Quran supaya orang-orang kafir Quraisy yang mereka menggunakan tasbih, yang mereka menggunakan tamthil, perumpamaan juga dalam syair-syair mereka, itu mampu menandingi hal tersebut. Tapi apa yang terjadi? Bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu ta'jiz, menjadi lemah, tidak mampu membalas daripada ayat Al-Quran itu sendiri.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir lebih memilih daripada kesesatan dibanding daripada kebenaran atau petunjuk. Seperti misalkan Bapak Ibu paman Abu Lahab, pamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana sebenarnya Bapak Ibu Abu Lahab itu telah meyakini secara penuh bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tetapi orang-orang mereka ini, pembesar-pembesar Quraisy ini, itu takut kehilangan jabatan. Sehingga mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Mereka tidak mengimani Allah. Pada dasarnya Abu Lahab mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Al-Walid bin Al-Mughirah mengetahui Al-Quran bukan kalam manusia. Tetapi apa? Karena kegengsian, karena kehilangan jabatan, dan takut martabatnya turun di hadapan manusia itu sendiri, sehingga mereka memilih untuk kesesatan dibanding yang namanya beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya orang-orang kafir Quraisy itu telah mengetahui dan mengimani terhadap Nabi Muhammad secara penuh. Tetapi faktor yang tadi, yang kita sebutkan tadi, itu merupakan faktor terbesar mereka tidak mau beriman terhadap mereka. Padahal di dalam ayat-ayat yang sebelum Al-Quran itu turun, Allah telah menggambarkan hal itu secara jelas, bahwasanya akan datang Nabi Muhammad. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa bin Maryam, tatkala Isa datang kepada kaumnya, kemudian ngomong kepada kaumnya, "Inni Rasulullah, saya ini adalah Rasulullah. Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuh." Kata Nabi Isa alaihissalam, saya akan memberikan kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel, bahwasanya akan datang di hari akhir kelak, yaitu adalah Ahmad, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diumpamakanlah mathaluhum, mereka itu seperti orang yang menyalakan api, menyinari tempat di sekitarnya. Kemudian api itu tiba-tiba padam atau cahayanya pergi sehingga mereka dalam kegelap gulita. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala digambarkan, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim la yafqahun." Mereka lah awalnya mereka mengimani Allah. Awalnya mereka mengimani Rasulullah, tetapi kemudian dia kufur, fatubi'a ala qulubihim. Kemudian diubah, dikunci hati mereka, wa hum la yafqahun, dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Maka yang demikian itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya mereka telah beriman pada sebenarnya, tapi mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan mereka yang dimana mereka ini membeli kesesatan dengan petunjuk, menukar mata batin dengan kebutaan, yaitu adalah seperti misalkan mereka menyalakan api, maka api yang di sekitarnya ini itulah yang disebut daripada petunjuk Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu, petunjuk yang paling jelas yang mereka sudah rasakan itu adalah adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ajaran yang paling benar. Mereka meyakini hal tersebut. Bahkan suatu ketika ada seorang penyair daripada orang-orang kafir Quraisy, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulman, di mana benci banget sama Nabi. Bahkan menulis syair yang disebut mu'allaqat, kemudian ditempel di dinding Ka'bah. Syair-syair tersebut membenci Nabi Muhammad. Syair-syair tersebut menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syair ini yang dibuat oleh Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulman. Lantas kemudian para sahabat waktu itu marah, termasuk Umar bin Khattab, bahkan ingin membunuh Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulman. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ka'ab bin Zuhair bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disinilah muncul hadisnya Anas bin Malik, "Man ra'ahu badihatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Siapa yang melihat Nabi Muhammad, haibah akan nampak pada dirinya. Siapa yang bercampur kepada Nabi Muhammad, bergaul dengan Nabi Muhammad, ma'rifatan ahabbah, yang dimana dia mengenal Nabi Muhammad, akan lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Dari situ, ini sisi kemujizatan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Au qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين
yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Au qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barq. Bahwasanya ketika mereka ditimpa daripada adanya kilat, daripada adanya petir, daripada dari langit, mereka menutupi telinga mereka, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka. Maka Bapak Ibu, suara petir yang disebutkan dalam ayat ini itu seperti kematian. Maka Allah meliputi daripada orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar mata mereka. Tetapi kullama adaa'a lahum masyaw fi. Tatkala ketika cahaya tersebut, petunjuk tersebut itu datang, masyaw fi, mereka ini berlalu, mereka tidak mau. Kullama adaa'a lahum masyaw fi. Wa idza adlama 'alaihim qaum. Tapi kalau dalam kegelapan, artinya kesesatan, mereka ini mau untuk tinggal di situ. Qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim. Seandainya Allah mampu untuk menghendaki mereka ini, ladhahaba bisam'ihim wa absarihim, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah mampu terhadap segala sesuatu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna daripada petir, kilat yang digambarkan dalam ayat ini? Ayat yang digambarkan dalam ayat ini itu Al-Quran adalah ibarat petir Bapak Ibu. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang diumpamakan adalah kilat, itu adalah ayat-ayat ancaman yang Allah berikan kepada mereka. Mengapa mereka menutupi telinga mereka daripada Al-Quran itu sendiri? Maka mereka menutupi telinga mereka daripada Al-Quran itu sendiri sebab Al-Quran menceritakan keburukan mereka. Al-Quran menceritakan tabiat. Ancaman-ancaman yang diberikan terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang Yahudi yang digambarkan dalam Al-Quran ini, itu seakan-akan mereka tidak mau mengimani terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Itu ancaman untuk mereka, sehingga mereka menutupi yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menjadikan tangan-tangan mereka memasukkan ke dalam telinga-telinga itu, karena tidak mau mendengar. Karena yang disinggung dalam ayat Al-Quran adalah mereka itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bawa bikin sarapan. Terakhir, kesimpulannya adalah bahwasanya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, di dalamnya tidak ada keraguan. Bahkan Bapak Ibu, suatu ketika pembesar kafir Quraisy namanya Al-Walid ibn al-Mughirah, termasuk juga Abu Lahab, kemudian beberapa pembesar Quraisy yang lain, itu suatu ketika di malam hari bertemu dengan Nabi SAW, ingin menemui Nabi, bersembunyi-sembunyi masuk ke rumahnya Nabi. Lantas kemudian di jendelanya Nabi melihat Nabi Muhammad SAW lagi dalam keadaan ibadah. Kemudian membaca ayat Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Al-Walid ibn al-Mughirah? Mereka semua mendengarkan. Kemudian tidak sengaja menitikkan air mata mendengarkan suara Nabi SAW membaca ayat tersebut. Kemudian Al-Walid ibn al-Mughirah mengatakan, Wallahi, laqad sami'tu min kalami Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil ins wa ma huwa min kalamil jin innahu lahalawa wa anna alaihi latalawa. Demi Allah, kata Walid bin Mughirah, baru saja saya mendengarkan dari Nabi Muhammad ucapan, ungkapan yang dimana ini bukan ucapan manusia, ini bukan ucapan jin, sungguh sangat indah, sungguh sangat maknanya menakjubkan. Maka dari sini Al-Walid bin Mughirah mengetahui bahwasanya Al-Quran turun itu bukan ciptaannya Nabi Muhammad, tapi itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah digambarkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam ngomong kecuali hal tersebut, ucapannya Nabi itu merupakan dari bagian wahyu itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca
fasjudu lillahi wa'budu. Surah An-Najm. Kemudian beliau lagi sujud, tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy tidak dapat menahan dirinya untuk bersujud, mereka semua sujud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukti kebenaran, kemujizatan Al-Quran yang dapat meluluhlantahkan, yang dapat menghancurkan imannya orang-orang kafir. Di mana mereka ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, dari segi keindahannya, itu mereka takjub, mereka mengakui bahwasanya ini bukan ciptaan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain takjub akan keindahan Al-Qur'an. Bagi kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak Ibu, ketika saya mempelajari ilmu tafsir, ada yang disebut i'jazul Qur'an, yaitu adalah bagaimana Al-Qur'an ini melemahkan terhadap lawannya. Jadi Al-Qur'an itu punya sifat mu'jiz, punya sifat melemahkan. Menurut Ahlus Sunnah, sifat mukjiznya Al-Quran itu sendiri, yaitu adalah keindahan bahasanya, balaghahnya yang sangat tinggi, sehingga orang yang pandai dalam bersyair pun tidak akan mampu menandingi ayat yang Allah turunkan. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran, fa'tu bisuratim min misli. Coba datangkan Al-Quran, coba datangkan ayat seperti Al-Quran. Pernah Musailam al-Kadzab mencoba hal tersebut. Wal fil lahu udunun tawil, demi gajah, yang dimana gajah punya belalai yang panjang, tidak akan mampu. Padahal mereka mampu untuk bersaing, tapi tidak akan mampu menandingi daripada Al-Quran. Ini sifat mukjizatnya Al-Quran, sifat melemahkannya. Yang ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau menurut orang Syiah, itu adalah as-surfah. Jadi ijaznya Quran ini as-surfah. Apa itu surfah? Allah mengalihkan pikirannya orang-orang kafir untuk tidak bisa menandingi ayat suci Al-Quran. Tapi dibantah oleh Ahlussunnah bahwasanya kalau begitu yang menjadi mukjiz Allahnya, bukan Al-Qurannya. Harusnya Al-Qurannya sebagai zatnya itu harus mukjiz. Maka kita meyakininya sebagai Ahlussunnah, meyakini dari segi ijaznya Quran, dari segi melemahkannya Quran, itu keindahan bahasanya dan balaghahnya yang sangat indah. Maka banyak sekali, termasuk Syekh Muhammad Abdul zaman sekarang itu membuat ijaznya Quran, sifat mukjizatnya Quran itu adalah ijazul ilmi wal adabi, yaitu keijazan keilmuannya. Bahwasanya banyak tersingkap ilmu-ilmu pengetahuan daripada Al-Quran. Itu merupakan sifat kemujizatan Al-Quran itu sendiri. Saya kira seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya kembalikan kepada moderator. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada sifat nifaq, menjaga kita daripada sifat kufur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bertambah lagi ilmu kita pagi ini dan memang betul itu Al-Qur'an yaitu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuknya bagi orang-orang yang beriman. Dan dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa dan juga yang terdiri dari orang beriman, kafir, dan munafik. Di antaranya yaitu dari pembagian ayat 1 sampai 20, ayat 1 sampai 5 yaitu berisikan mengenai karakteristik orang-orang yang beriman yang tidak meragukan Al-Quran dan menjadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, dan karena dari orang-orang yang bertakwa itu kita akan memperoleh keberuntungan di hari kelak. Kemudian ayat 6 sampai ayat 7 yaitu mengenai karakteristik orang-orang kafir, di mana mereka adalah yang tidak beriman, bahkan jika diberi peringatan mereka tidak mau mendengar. Dan kemudian ayat 8 sampai dengan ayat 20 adalah merupakan karakteristik orang-orang yang munafik, yang mana mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak pernah beriman. Dan mereka mendustai diri sendiri, mendustai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam setiap hati manusia. Baik, dari sajian semuanya apakah ada yang
Mau ditanyakan? Silahkan. Baik, ini ada pertanyaan dari chat. Ini menanyakan bahwa tadi Ustadz menjelaskan bahwa Allah itu gaib. Tidak ada di dalam Asmaul Husna bahwa Allah itu gaib. Bahkan Allah Azizu Az-Zahir. Az-Zahir. Gaib adalah tidak hadir. Bersama kita sedang tidak, gaib adalah tidak hadir bersama kita. Sedangkan Allah meliputi segala sesuatu, bahkan dekat dengan kita sebagai hambanya. Kemudian pertanyaan dari Bu Mustika yang kedua itu adalah beliau pernah mendengar istilah surat Al-Baqarah Az-Zahirawaini atau bersinar. Sementara yang kita ketahui surah Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Dari kedua pertanyaan itu mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama, hal-hal yang bersifat gaib yang dimaksud di sini bukan ketiadaan. Jadi hal-hal yang bersifat gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Maka yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib ini, kita bisa dapatkan informasinya daripada Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk misalkan adanya hari neraka, kita tidak bisa rasakan secara hissi, secara panca indera kita tidak merasakan. Isra Mi'rajnya Nabi tidak masuk di akal sampai ke langit ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Maka hal-hal yang bersifat gaib di sini adalah sesuatu yang tidak bisa dirasa oleh panca indera. Itu sesuatu yang gaib. Allah Subhanahu Wa Taala pun seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut hal yang bersifat gaib. Makanya masuk di ranah akidah itu, dia itu ilmu ghaibiyah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu al-wajibul wujud al-ma'budu bihaqqin ghair mutahayiz bidati. Allah Subhanahu Wa Taala itu ghair mutahayiz bidati, punya zat tapi tidak memiliki tempat, tidak memiliki ruang dan waktu, sehingga dianggap sesuatu yang gaib. Itu pertama. Dan kegaibannya artinya tidak bisa dirasakan secara kasat mata dan tidak bisa dirasakan kepada panca indera. Maka kemunculan atau keberadaan wujud Allah, eksistensi Tuhan, itu bisa dirasakan dengan pertama logika doang. Yang kedua melalui hadis Nabi SAW atau melalui daripada Al-Quran itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, jadi Allah tidak memiliki sifat, Allah tidak memiliki sifat gaib. Maksudnya tidak memiliki sifat gaib, wujudnya yang gaib. Tapi sifatnya tetap wahwal hadir. Dia yang hadir. Wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kita dimanapun kita berada. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak bisa dirasakan secara panca indera, tidak bisa dirasa dengan anggota badan kita. Itu pertama. Yang kedua, disebutkan di sini bahwasanya Al-Baqarah dengan Ali Imran itu disebut Az-Zahrawain. Ini Az-Zahrawain dari kata Zahra, sesuatu yang menyala, nampak. Makanya bunga matahari itu disebut Zahra karena memang dia menyala-menyala ketika dia mekar. Nah, dari sini Bapak Ibu, ini merupakan sebenarnya hadis yang keutamaannya suratul Baqarah, di mana ketika orang membaca suratul Baqarah disebut Az-Zahrawain, dua cahaya ini, itu seakan-akan menjadi pelita dalam hati kita. Ini disebutkan dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca surah Az-Zahrawain, yaitu suratul Baqarah. Suratul Baqarah dianggap sebagai surat cahaya. Karena kenapa? Surat cahaya tersebut mampu menerangi cahaya rumah kita. Karena Nabi SAW melarang rumah kita itu ibarat sesuatu yang kosong. Sebagaimana kita bahas dari hadis sebelumnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Itu kedua. Kemudian jawaban ketiga, apa daripada surah Al-Baqarah? Apa artinya sapi betina? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Al-Baqarah itu sapi betina sebab ada peristiwa di masa Nabi Musa alaihissalam
terjadi pembunuhan. Sekalipun ini di sini banyak riwayatnya. Dan saya punya kitabnya itu, nama kitabnya itu Al-Israiliyat, yaitu riwayat-riwayat tentang Israel. Nah, di situ ada terjadi pembunuhan di masa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian orang-orang Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa, ingin mencari tahu siapa pembunuh daripada orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Bani Israel untuk minta kepada Allah. Makanya di situ qalu da'u lana, wahai Musa, berdoa kepada Allah, bayyin lana, jelaskan kepada kami bagaimana bentuk daripada sapi yang diperintahkan Allah. Itu digambarkan dalam suratul Baqarah. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau mengambil kesimpulannya dari cerita-cerita ini semua itu tuh sebenarnya Allah itu ingin bilang bahwasanya orang Bani Israel ini orang keras kepala. Bahwasanya orang Bani Israel ini itu tidak punya adab. Sudah dikasih petunjuk, potong sapi, tetapi bertanya lagi, sapi bagaimana Nabi Musa? Minta sama Tuhanmu coba. Sapi bagaimana bentuknya? Akhirnya Nabi Musa menjawab, la faridu wala bikr, tidak muda, tidak tua. Kemudian udah disuruh cari sapi yang tidak muda dan tidak muda dan tidak tua. Ternyata Bani Israel bertanya lagi kepada Nabi Musa, qalu daulana ma launuha. Apa warnanya Nabi Musa? Bagaimana warnanya sapi tersebut? Seandainya waktu itu orang-orang Bani Israel mematuhi perintah Nabi Musa alaihissalam tentang memotong sapi, cukup memotong sapi aja. Tetapi karena Bani Israel ini memiliki sifat yang keras kepala, yang dimana mereka tukang adu domba dan semacamnya, ingin mengejek Nabi Musa juga, sehingga yang terjadi adalah mereka banyak nanya terhadap ayat tersebut. Itu muncul surah Al-Baqarah. Dan 60% daripada suratul Baqarah itu menceritakan tabiatnya Bani Israel. Apalagi kita lihat di juz 1 Bapak Ibu, selalu bilang ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Sering Allah menggunakan khitab tersebut. Sering Allah memanggil Bani Israel. Tujuannya apa? Bahwasanya kalian itu telah diberikan nikmat. Apa kenikmatan yang Allah berikan terhadap Bani Israel? Diutusnya seluruh nabi dari kalangan Bani Israel kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Kang Ferdi. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan Pak Ketum. Pertanyaan boleh ya? Boleh. Saya penasaran dengan ayat ini. Yang ayat 7 Ustaz. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun azim. Ayat ini kan menjelaskan tentang hati mereka yang tertutup. Kemudian mereka tertutup tuh karena Allah telah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Nah, kalau secara awam ini Ustadz ya, mohon penjelasan makanya. Saya merasa di sini Allah zolim terhadap makhluknya. Nah, dan ini mungkin saja bisa terjadi kepada diri kita, di mana karena kesesatan kita, Allah kunci hati kita. Nah, tolong penjelasan tentang hal itu Ustadz. Apa hubungan antara kekafiran, kemudian tentang penguncian hati, mata, dan penglihatan oleh Allah kepada orang-orang kafir di dalam surat ke-7 Al-Baqarah ini. Syukran Ustaz. Ya. Jadi dari ayat khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka ini, itu bermakna adalah sebab kenapa Allah di situ menutup hati mereka, itu karena mereka sendiri. Jadi perbuatan mereka yang ingkar, perbuatan mereka yang kufur, yang mereka tidak mau beriman terhadap Allah. Ini sebenarnya Bapak Ibu, ceritanya itu di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana mereka itu sudah tahu ada kebenaran di depannya, tapi tidak mau memilih. Sehingga Allah menutup hati mereka. Makanya seakan-akan Allah bilang, hei Muhammad, sudahlah, mau kamu itu memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan, kaum la yu'minun. Orang-orang mereka ini tidak mau beriman. Makanya tadi Bapak Ibu, sebab kekufuran itu dua. Sebab kekufuran. Kekufuran pertama, yaitu adalah al-i'radu ba'da ma'rifah. Yaitu berpaling, tapi dia sudah tahu bahwa Nabi Muhammad utusan Tuhan, tapi berpaling. Inilah yang disebut khatamallahu ala qulubihim. Yang kedua adalah istikbar,
Istikbaru wala yujad ma'rifah. Dia mengangkuh tapi tidak mau mengetahui bahwa yang mana yang benar. Orang-orang seperti ini yang dimana mereka berpaling tapi tidak mengetahui Allah dan Rasulnya, ini masih belum tidak disebut kategori khatamallahu ala qulubihim. Yang khatamallahu ala qulubihim itu Bapak Ibu, yaitu adalah mereka yang mengenal sudah Allah, yang mengenal Nabi Muhammad utusan Allah, dan itu mengenal secara benar, tetapi berpaling keangkuhan dan kesombongan. Maka muncullah disinilah adab Allah Subhanahu Wa Taala, antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Baik diperingati atau tidak diperingati tidak beriman. Saya kira begitu Bapak Ibu. Jadi sebab akibat aja. Keren Ustaz. Ya. Baik. Jadi Ustadz dari apa namanya tadi dari Al-Baqarah itu mengenai sapi yang kepada orang Yahudi itu adalah bahwa pesannya itu adalah apabila kita mendapatkan satu petunjuk atau satu permintaan, jangan banyak tanya. Karena banyak bertanya itu akan menyusahkan diri sendiri. Apakah begitu Ustaz? Betul sekali Pak, betul. Kan ini digambarkan juga di dalam surah Al-Kahfi kan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika belajar dengan Nabi Khidir itu kan memang bagian daripada Bani Israelnya Nabi Musa ya sifatnya juga banyak tanya kepada Nabi Khidir saat itu. Cuman ya sebenarnya itu hanya sebenarnya pelatihan aja yang diajarkan sama Nabi Khidir alaihissalam. Izin bertanya Ustadz. Boleh Bunda. Tadi saya mau menanyakan mengenai kemunafikan Ustadz. Tadi Ustadz menjelaskan orang-orang munafik. Apakah ada tingkatan-tingkatan mengenai orang munafik ini ya Ustadz? Misalnya kayak gini, salah satu contoh. Seseorang yang tidak mungkin sholatnya kurang ya atau nggak sholat, tapi dia membangun masjid, berbuat untuk kemaslahatan untuk orang banyak dan lain sebagainya. Kemudian untuk rakyatnya, untuk umatnya, kemudian banyak berbuatlah untuk itu. Dibandingkan dengan orang yang sholatnya bagus, tapi dia mementingkan diri sendiri, keluarganya, kemudian tidak peduli dengan lingkungan sekitar, apalagi dengan umatnya atau dengan rakyatnya. Itu tingkat kemunafikannya itu gimana Ustadz? Itu aja pertanyaannya. Kasih Ustadz. Ya udah. Jadi nifak atau munafik itu ada dua. Pertama nifak i'tiqadi, yaitu keyakinan. Maksudnya kita mengimani Allah secara terang-terangan, tapi di dalam hati kita nggak mengimani Allah sebenarnya. Itu namanya nifak i'tiqadi, munafik dari segi keyakinan. Ada nifak amali, nifak dari segi perbuatan. Nah, yang dikafirkan oleh Allah dalam agama kita itu adalah nifak i'tiqadi, yaitu berkeyakinan tentang Tuhan. Itu yang dikafirkan. Sedangkan kemunafikan yang bersifat perbuatan itu tidak dihukumi kafir, tapi dihukumi dosa besar saja. Jadi seperti itu. Saya kira kemunafikan yang bersifat orang-orang dia beriman dan mengimani Allah secara lisan dan zahir dan batin, tapi melakukan kemunafikan dianggap sebagai hal yang fasik atau dosa besar saja. Tidak menjadi ukuran dia itu masuk neraka dan semacamnya. Saya kira begitu. Ustadz izin bertanya. Boleh, Bun. Tadi yang dijelaskan Bani Israel itu kan banyak bertanya, Pak Ustadz bilang keras kepala. Jadi saya mau ini ya antara keras kepala dengan kritis ya, karena kan kalau bertanya untuk mendetailkan apa yang mau dikerjakan kan sebenarnya kritis mau lebih jelasnya gitu Pak Ustadz. Jadi antara keras kepala dan kritis ini bagaimana Pak Ustadz? Syukran Pak Ustadz. Jadi begini, kalau sudah ada pernyataan daripada Nabi Musa alaihissalam antadbahu baqarah, menyembelih seekor sapi, sudah. Kalau seandainya Bani Israel saat itu tidak bertanya dan maknanya sudah sangat jelas, sapi betina. Seandainya Bani Israel tidak banyak bertanya,
mungkin dia sudah menemukan hal tersebut. Tetapi Bapak Ibu, dalam riwayat itu, Bani Israel menemukannya dalam hutan. Itu milik orang miskin lah. Kemudian diambil, disembeli, kemudian ditepuk, kemudian nampaklah orang tersebut berbicara. Dia bilang, ini pembunuhnya. Nah, kalau berbeda ya, keras kepala sama kritis. Keras kepala itu kadang tidak mau menerima kritikan. Keras kepala itu di mana sekedar bertanya, tapi tidak untuk memahami, tapi justru hanya untuk menguji orang. Itu keras kepala, Pak. Kalau berbeda dengan berpikir kritis. Kalau berpikir kritis adalah memang fuduli, pengen tahu untuk mengetahui makna, apa sih makna daripada ini gitu. Makanya di kuliah kami itu di Azhar itu kita saling mengkritik, saling mengkritik. Makanya kenapa saya kadang kalau bawa pengajian di Bapak Ibu sekalian itu bahas tentang akidah, misalkan orang Mu'tazilah, Ahlussunnah gitu-gitu. Karena di Azhar diajarin begitu, debat-debat begitu-gituan tentang keyakinan. Nah, itu kritis namanya. Sehingga bertanya kepada sesuatu itu harus ada pondasi awal, harus ada muqaddimahnya. Itu kalau kita menghasilkan konklusi yang benar. Makanya di dalam ilmu mantik itu, kalau kita membangun konklusi atau kita membangun definisi, itu harus ada premis minor, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Ini kalau ilmu mantik, Bapak Ibu. Nah, harus terbangun dulu kuat itu. Baru kemudian kita bertanya atau menghasilkan konklusinya apa. Nah, saya kira seperti itu perbedaannya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya kan kalau dilihat dari ayatnya antatbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Itu kan sudah jelas di situ. Sembelih sapi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Sebenarnya di sini hanya untuk mengolok-olok. Atattakhiduna huzwa. Ngapain harus nyembelih sapi wahai Nabi Musa? Nah, seakan-akan di situ ingin mencela Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang ya itulah tadi Al-Qur'an menggambarkan tentang tabiatnya orang-orang Bani Israel. Saya kira seperti itu. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustadz, apakah orang munafik itu kekal nanti di neraka selama-lamanya? Karena orang munafik itu adalah darkil asfal, di dalam keraknya neraka. Apakah mereka sama seperti orang kafir? Karena kadang orang munafik itu juga percaya kepada Allah dan Rasulnya, tapi juga percaya kepada yang lain. Mungkin ini lebih tepatnya itu adalah percaya kepada Allah dan Rasul, tapi di hatinya tidak. Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Kayaknya sudah dijelaskan sama moderator bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasiran. Tidak akan dapat pertolongan lagi. Yang kedua, Bapak Ibu, kemunafikan yang bersifat masuk neraka di sini itu kemunafikan yang bersifat i'tiqadi lagi. Yang ketika disampaikan oleh moderator, secara hati tidak mengimani. Sebab Bapak Ibu, kita harus tahu dulu definisi iman itu apa. Al-iman itu tasdiqun bil qalbi wa takrirun bil lisani wa amalun bil arkan. Kata Nabi SAW. Iman itu adalah membenarkan Allah dan Rasulnya dalam hati. Yang kedua adalah iman itu tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Kemudian iqrarun bil lisan. Mengucapkan secara lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, itu merupakan amalun bil arkan. Artinya realisasi daripada iman kita sendiri. Yaitu kita mengimani Muhammad, kita mengimani Allah dan Rasulnya, maka cara menyembah kita adalah dengan cara sholat, ibadah puasa, dan semacamnya. Itu. Nah, tadi kita sudah bahas bahwasanya kafir itu ada 4. Kafir ingkar, kafir juhud, kafir ainat, dengan kafir nifaq. Imam al-Baghawi menempatkan nomor 4 ini, kafir nifaq itu sebagai kafir yang asyaddul kufri, kekafiran yang paling kafir. Sehingga al-akhbatul khaba'ith dalam kekufuran, keburukan yang paling buruk dari kekufuran itu adalah sifat nifaq itu sendiri. Itu. Tapi Bapak Ibu, selama Bapak Ibu masih beriman terhadap Allah dan Rasulnya, dalam hati juga mengimani Allah, mengimani bahwa ada dosa, mengimani bahwa ada pahala, dan lain-lain,
kemudian berlaku sifat perbuatannya itu adalah munafik misalkan, maka ini dihukumi dosa besar, tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz, ada juga yang berpendapat begini, apakah benar atau tidak? Jadi orang yang tidak sembahyang subuh dan juga tidak sembahyang isya itu adalah bagian dari eh, munafikan. Apa betul begitu Ustaz? Iya betul. Dan itu perbuatan nifak amali, munafik dari segi perbuatan. Kenapa Bapak Ibu disebutkan dalam hadis Nabi SAW tanda-tanda kemunculan sifat munafik itu yaitu mereka yang malas sholat asar dengan sholat asar sebenarnya Bapak. Kalau nggak salah sholat asar. Ada beberapa riwayat juga sholat isya dan sholat subuh. Itu karena disitulah waktu-waktu di mana manusia lagi capek-capeknya. Manusia perlu untuk istirahat. Ketika pulang dari kerja, sholat asar tidak melakukan, maka dianggap sebagai bentuk daripada bagian kemunafikan. Tapi itu dianggap sebagai dosa besar lagi. Jadi harus kita sebagai orang muslim yang harus mengqadha sholat yang ditinggali harus diqadha. Karena kenapa? Sholat itu punya keutamaan sebagaimana disebutkan tadi adalah kafaratun. Itu menutupi daripada dosa-dosa yang lain. Berbeda kalau infak itu toharo, yaitu adalah mensucikan harta kita. Saya kira seperti itu. Satu lagi Ustaz. Boleh, Bu. MC. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang keimanan ini ya Ustaz, mungkin bagi anak ini sangat abstrak sekali dan betul-betul walaupun ya kita mungkin belajar mengetahui, memahami, tetapi di dalam hal memasukkan keimanan ke dalam hati itu satu hal yang sangat sulit Ustaz. Untuk misalnya kita harus percaya Allah, percaya Rasul. Iya oke, mungkin di mulut, mungkin. Tetapi ketika iman itu kita mau memasukkan ke dalam jiwa kita sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anfal ya, Al-Anfal ayat 2 mungkin Ustaz ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika orang-orang yang beriman itu disebut saja nama Allah, maka hatinya itu gemetar gitu. Nah, untuk memahami ini bagaimana Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kita agar iman itu benar-benar seperti apa yang saya sebutkan tadi Ustadz. Insyaallah. Syukran. Nah, seseorang dikategorikan beriman itu adalah kembali kepada hati kita. Itu pertama. Kalau kita tidak meyakini agama-agama selain daripada agama Islam, maka itu sudah dianggap sebagai orang beriman. Sisa atau tinggal mereka itu mengikrarkan syahadat. Itu pertama. Yang kedua, iman ini Bapak Ibu, yazidu wa yanqus. Itu kadang naik, kadang turun. Iman ini kita ini kadang, makanya perlu namanya iman kita itu stabil. Makanya disebutkan tadi yang disebutkan sama Bunda yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman ketika mengingat Allah itu wajilat qulubuhum, tersentuh hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dibaca ayat Al-Qur'an nambah lagi imannya. Maka hal-hal seperti ini itu bisa membuat stabil keimanan kita. Yaitu apa? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah banyak-banyak mendengarkan ayat suci Al-Quran. Makanya kenapa Bapak Ibu? Rasulullah SAW sangat menganjurkan minimal kita seminggu sekali kumpulkan sanak saudara, kumpulkan anak istri dan semacamnya. Kita buat majelisnya, baca ayat suci Al-Quran berjamaah. Tujuannya apa? Banyak sekali faedahnya. Pertama adalah menghindari rumah kita daripada syaitan. Artinya tidak dianggap sebagai kuburan rumah kita. Yang kedua, faedahnya orang berjamaah Bapak Ibu. Ketika kita baca Al-Quran tidak mungkin salah. Kenapa? Karena pasti sudah dipimpin sama orang yang pandai tajwidnya. Misalkan kita panggil ustadz dan semacamnya, kita udah pandai tajwid dan semacamnya. Udah bagus tajwidnya. Sehingga kita mengikuti terhadap bacaan yang disampaikan oleh yang memimpin bacaan tersebut. Atau misalkan Bapak Ibu misalkan yang sudah bagus bacaan Al-Mulknya, yang sudah bagus tahsin Al-Mulknya, kumpulkan keluarga, kumpulkan sanak saudara, kita baca Al-Mulk bersama-sama. Dengan tujuan apa? Menambahkan keimanan kita, tidak hanya kita, tapi menambahkan keimanan pada saudara-saudara kita, pada sanak anak-anak kita yang kita cintai. Saya kira seperti itu. Jadi sekali lagi, iman itu
dalam kehidupan kita itu perlu stabil. Bapak Ibu, saya ini masih muda. Itu iman saya kadang juga begitu. Kadang naik, kadang turun. Untuk menstabilkan iman kita, itu perlunya kita banyak dekat dengan Tuhan. Jadi dengan banyaknya kita dekat dengan Allah, menjadikan kita, iman kita itu stabil, sehingga iman kita tidak turun atau tidak naik, dia stabil lah pokoknya. Tidak turun, tidak terlalu turun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seringkali itu keimanan kita akan turun ketika muncul yang namanya musibah. Tahu nggak Bapak Ibu, rahmatnya Allah itu begitu luas. Kita kalau terkena duri di jalan, atau misalkan kita tersenggol sama sesuatu yang membuat kita sakit, menurut Nabi SAW dalam hadisnya, itu mendapatkan pahala. Maka cobaan yang Allah berikan kepada kita, itu disebutkan dalam beberapa para ulama mengatakan, idza ahabballahu abdan ibtalah. Allah itu cinta sama kita. Maka ketika Allah cinta sama kita, Allah kasih bencana, Allah kasih cobaan. Yang dimana ketika kita mendapatkan bencana tersebut, ziyadatul darajat, menambahkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kehidupan manusia itu muncul. Apakah dia mau mengimani Allah atau dia mau kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu, Bapak. Iya, syukran Baik. Ustaz. Syukran, Ustaz. Pak, ada lagi pertanyaan lain? Sepertinya waktu sudah mendekati pukul 8. Jadi alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu baru mengenai tafsir Al-Quran Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20 yang membahas mengenai Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan apa itu takwa? At-taqwa yakni bimtisalun awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah mengikuti seluruh apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah takwa. Kemudian semoga dengan majelis ini menjadikan sebab stabilnya keimanan kita. Karena kita hidup di dunia seperti petani yang menanam dan menuai sehingga mendapatkan keuntungan. Karena apa yang kita lakukan di dunia, maka Allah akan menghitung di hari perhitungan kelak dan semua akan diperhitungkan, baik kebaikan maupun keburukan, walaupun itu sebesar biji sawi. Semoga kita mendapatkan kasih sayang Allah dan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari perhitungan kelak. Amin. Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah iman dan Islam, dan semoga Allah senantiasa menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat. Semoga kita dijadikan dan dihindari dari sifat-sifat orang kafir dan munafik. Dan alhamdulillah kita termasuk dikelompokkan oleh Allah dan diberikan petunjuk oleh Allah dalam notaris Muslim Indonesia sehingga kita mendapatkan pengetahuan dan menghindari dari sifat kafir dan munafik. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi pendiri, pengurus, dan bagi pengurus NMI dan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk itu Ustadz, mohon doa penutupnya. Ya, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.